bola kecil ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu permainan softball, permainan bulu tangkis, dan juga permainan tenis meja. Yang pertama itu adalah permainan softball. Softball merupakan salah satu permainan bola kecil yang dipukul dengan menggunakan bat atau pemukul. Permainan softball dimainkan di lapangan oleh 2 kelompok bergu yang saling berhadapan. Tujuan dari permainan softball adalah mencetak angka sebanyak-banyaknya dan mematikan lawan agar tidak mendapatkan poin. Pola penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh nilai dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering digunakan dalam strategi dalam permainan softball adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pukulan tanpa ayunan. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Yang kedua yaitu pukul dan lari. Siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau 2. Keuntungan pukul lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Selanjutnya itu adalah mencuri base. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Mencuri base dapat dilakukan oleh satu orang pelari yang melakukan mencuri base dari satu base ke base berikutnya sewaktu pitcher melakukan pitching. Selanjutnya itu adalah 2 pelari pada 2 base melakukan mencuri base, misalnya seorang pada base 1, yang lain pada base 3, atau masing-masing pada base 2 dan 3. Yang terakhir itu adalah pukulan melayang. Taktik ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Selanjutnya itu adalah pola pertahanan dalam permainan softball. Strategi dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi dalam 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu infielder di daerah infield, daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, third base, dan kembali ke home base, dan outfielder di daerah outfield, daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjangan dari home base ke first base, dari home base ke third base, dan pagar belakang. Pada permainan softball ada 2 macam taktik dan strategi pertahanan, yaitu pertahanan infield dan outfield. Secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sistem pertahanan pendek. Digunakan bila ada pelari di base ketiga yang menentukan kemenangan atau keadaan sama dan dalam keadaan kurang dari 2 mati. Yang kedua adalah sistem pertahanan medium, merupakan posisi agak lebih aman, terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek. Dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya atau digunakan untuk melakukan double play, artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersama dan berurutan. Yang terakhir itu adalah sistem pertahanan jauh atau dalam. Untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, sedangkan pemukulnya adalah pemukulan jauh dan akurat, atau biasa juga untuk menghadapi bila ada pelari di base kedua dan 3 dalam keadaan 2 mati, sehingga memungkinkan lawan untuk mendapatkan nilai sangat kecil atau sebaliknya besar, kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Sebab, dalam keadaan seperti ini, pihak lawan ada kecenderungan untuk memukul bola sejauh mungkin.
Berikutnya adalah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang sering dikompetisikan baik tingkat nasional maupun internasional. Agar bisa mencetak poin sebanyak mungkin dan memenangkan pertandingan, butuh taktik dan strategi yang mumpuni. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Taktik dan strategi menunjang pemain untuk bermain secara pandai. Sama seperti olahraga lainnya, bulu tangkis juga memiliki strategi pertahanan dan serangan. Strategi pertahanan pada bulu tangkis yaitu sebagai bentuk pertahanan, pebulu tangkis mengandalkan tangkisan menggunakan raket. Ada 6 jenis pukulan sebagai bentuk pertahanan dalam bulu tangkis. Yang pertama itu adalah low parallel defense. Pukulan pertahanan ini dilakukan dengan memukul balik smash dengan tembakan paralel atau parallel shoot agar kok atau shuttlecock mendarat sangat dekat dengan net. Jenis pukulan ini biasanya digunakan dalam pertandingan bulu tangkis kategori single dan jarang digunakan di dalam kategori double. Yang kedua itu adalah low cross court defense. Jenis pukulan ini hampir sama dengan low parallel defense. Perbedaannya, pukulan ini dilakukan dengan tembakan lintas lapangan atau cross court shoot. Sasarannya sama dengan low parallel defense, yakni mendarat sangat dekat dengan jaring. Jenis pukulan ini juga lebih sering digunakan dalam pertandingan kategori single. Yang ketiga itu adalah medium parallel defense. Jenis pukulan ini biasanya digunakan dalam pertandingan kategori single dan double. Pukulan ini dilakukan dengan mengembalikan smash menggunakan parallel shoot. Sasarannya adalah mendarat di tengah lapangan dan mengikuti lintasan datar lapangan. Dalam kategori double, pukulan ini biasanya digunakan sebagai awalan dalam melakukan teknik serangan. Selanjutnya itu adalah medium cross court defense. Pukulan ini hampir sama dengan jenis sebelumnya, hanya saja tembakan yang digunakan adalah cross court shoot. Jenis pukulan ini cukup sering digunakan dalam pertandingan kategori single, namun cukup beresiko jika diterapkan dalam pertandingan kategori double. Yang kelima itu adalah high parallel defense. Jenis pukulan ini biasanya diterapkan dalam pertandingan kategori double dan cukup jarang diterapkan dalam kategori single. Sasarannya adalah bagian belakang lapangan. Yang terakhir yaitu high cross court defense. Pukulan ini dilakukan dengan memukul balik smash menggunakan cross court shoot. Sasarannya adalah bagian belakang lapangan. Jenis pukulan ini cukup susah diterapkan dalam kategori pertandingan single karena membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk membidik tepat di daerah belakang lapangan. Strategi serangan dalam permainan bulu tangkis. Serangan merupakan kunci utama dalam cetak poin, butuh teknik serta strategi yang baik agar bisa melakukan serangan yang baik. Yang pertama itu adalah drop shoot. Jenis pukulan ini adalah semi-offensive. Biasanya pukulan ini dilakukan dari belakang lapangan. Pukulan drop shoot harus disesuaikan dengan kecepatan kok yang dipukul oleh lawan main. Lakukan pukulan ini jika kecepatannya sama dengan lawan. Jika tidak bisa mengimbangi, sasaran untuk melakukan lob shoot. Selanjutnya itu adalah jump smash. Jenis pukulan ini paling kuat dan paling cocok digunakan sebagai pukulan serangan dalam bulu tangkis. Walau tergolong ampuh dalam melakukan serangan, namun teknik ini cukup sulit dilakukan. Disarankan jika melakukan pukulan ini dengan memberi sudut pukulan yang sangat curam ke arah net sehingga lawan susah membalas pukulan tersebut. Berikutnya adalah permainan tenis meja. Tenis meja atau pingpong adalah salah satu olahraga permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasang untuk ganda yang berlawanan, di mana meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring atau net yang menggunakan bola kecil terbuat dari celluloid dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut dengan bat. Beberapa pukulan dalam tenis meja. Yang pertama ada push, merupakan teknik memukul bola dengan gerakan mendorong bola. Yang kedua ada drive, pukulan bola dengan tidak menggunakan tenaga yang terlalu keras, bola sedikit putarannya. Yang ketiga adalah choke, teknik memukul bola dengan gerakan seperti mendampung pohon dengan kapak. Yang keempat ada service, teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama dalam permainan. Yang kelima ada spin, pukulan yang dilakukan dengan bola. Cara bola dipukul agar bola memutar. Yang keenam ada lob,
teknik pukulan yang bolanya diarahkan jauh ke belakang lawan. Yang ketujuh, smash, teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam. Taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Yang pertama itu mengetahui kelemahan lawan. Kelemahan lawan akan diketahui pada saat kita sedang bermain dengannya. Apabila kita sudah tahu dan mengenal lawan sebelumnya, gunakanlah kelemahan tersebut untuk mengalahkannya. Yang kedua itu adalah konsisten. Dengan menjadi konsisten pada semua pukulan kita dapat sering menang poin secara default. Karena lawan akan membuat unforced error, ini jelas membutuhkan latihan, dan latihan. Yang ketiga itu adalah gabungkan serangan, kecepatan, spin, dan arah. Jika kita bermain tembakan yang sama berkali-kali, lawan kita lebih mungkin untuk membiasakan diri mereka dan mampu mengantisipasi. Jadi, kita harus mencoba untuk mengubah kecepatan, spin, dan arah bidikan kita. Pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Taktik bertahan di dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika tidak ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan. Karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk mendapat pukulan serangan. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah block, merupakan teknik memukul bola yang dilakukan dekat dengan net. Block menghasilkan bola polos tanpa putaran. Block termasuk salah satu taktik untuk bertahan dari jarak dekat meja. Yang kedua yaitu kemampuan menerima servis lawan. Kemampuan mengembalikan servis lawan dengan tepat merupakan salah satu pertahanan yang baik. Jika kita tidak dapat mengembalikan servis lawan, lawan akan mudah menyerang, konsentrasi permainan akan goyah, dan kita dapat dikendalikan oleh lawan. Selain dapat melakukan servis, kita juga harus dapat mengembalikan servis dengan baik.